sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kali ini kita akan membahas update klasemen dari beberapa liga top 5 Eropa. Kita mulai dari klasemen IPL dulu nih, Sen. Ya, kita mulai dari Farmer League dulu ya. Farmer Ini League adalah gimana karena memang Liga Inggris itu Farmer League ya. Kalau misalkan masih memperdebatkan, lihat saja hasil di Liga Champions di musim ini ya, berapa kali. Dan juga jumlahin skornya berapa skor, dan juga memang terbantai ya, klub-klub Liga Inggris itu terbantai banget oleh 3 klub dari La Liga. Ibaratnya perwakilan doang banyak, tetapi cuma jadi ikut meramaikan doang ya. Jadi tim hore doang di Liga Champions ya untuk klub-klub dari IPL ini, guys. Bukan tim hore sih ya, jadi tim lumbung gol. Lumbung gol untuk Atletico Madrid, Barcelona sama Real Madrid. Real Madrid ya. Makanya itu kan yang dikalahin itu para jawara-jawaranya. Jawara-jawara Big Six-nya. Ini unik banget dan juga sudah memasuki ke pekan 31 untuk Premier League sendiri, dan pemuncak klasemen sekarang Arsenal dengan koleksi 70 poin, disusul dengan Manchester City 61 poin, tapi Manchester City masih menyisakan satu pertandingan yang belum mereka mainkan. Kalau misalkan Manchester City bisa konsisten dan nge-save satu pertandingan yang tersisa, maka jarak poin dengan Arsenal itu akan menjadi 6 poin ya. Oh iya, 6 poin ya. Oh iya, betul, 6 poinnya. Itu dengan catatan Manchester City ini tabungan satu matchnya itu menang ya. Harus menang kalau akan 6 poin, dan ini akan krusial banget mengingat di bulan April nanti mereka berdua akan bertemu, dan ini bisa dikatakan sebagai mini final ya, atau siapapun yang akan memenangkan pertandingan itu 70% lah akan menjadi juara gitu. Karena ketika nanti jika Arsenal bisa mengalahkan Manchester City, nanti pasti mereka melangkah lebih jauh lagi dengan selisih poin 9. Tapi kalau mereka kalah, selisih poinnya akan menjadi 3 poin, dan itu akan krusial banget mengingat jika memang Manchester City bisa nyapu bersih dan Arsenal kalah saja satu kali, itu akan disalip oleh Manchester City. Dan tapi kita masih bisa nggak disalip sih, jadi nanti poinnya sama, tapi nanti tinggal dihitung ini aja selisih golnya saja ya. Oh, head to head ya. Iya, itu dari selisih gol gitu. Nah, kita tunggu saja, ini menarik banget. Tapi kalau misalkan untuk pembahasan Arsenal dan juga Manchester City sudah mainstream lah, tiap video kita bahas. Yang menarik itu adalah posisi dari Manchester United sekarang yang bisa merangkak sampai ke peringkat 3. Itu adalah hal yang sangat unik lagi. Bisa merangkaknya sampai ke peringkat 3 yang tadinya di putaran pertama mereka itu ada di posisi 8 kalau nggak salah ya. Betul, 8. Jadi bisa naik 5 poin gitu, dan ini benar-benar sebuah prestasi tersendiri untuk Manchester United di beberapa musim terakhir ya. Jadi dari eranya pokoknya semenjak ditinggal sama Sir Alex Ferguson lah, menurut gua tahun ini adalah tahun terbaik untuk Manchester United. Betul. Baik, setelah terakhir kali posisi 2 itu ada di zamannya Ole sama di zamannya Mourinho ya, pernah ada di klasemen kedua. Makanya tapi dari perkembangan paling bagus ini karena kalau misalkan jadi statistiknya Carrick di putaran kedua, kalau misalkan dari statistiknya Carrick itu di putaran kedua, dia itu memuncaki klasemen. Jadi poin terbanyak ketika Michael Carrick itu menangani Manchester United. Kalau misalkan dari awal Michael Carrick ditangani oleh Michael Carrick dan performanya seperti ini, ya MU itu akan jadi pemuncak klasemen. Betul. Karena memang dari 11 pertandingan Michael Carrick juga kan emang ini ya, 8 menang 2 seri dan 1 kalah. Itu prestasi yang statistik yang bagus banget ya, Sen ya. Iya, yang bagus banget, dan mengingat benar-benar sekarang itu Manchester United bagusnya selain dari performa Michael Carrick yang begitu fantastis, bagusnya itu tidak ada pembelian yang terlalu wah untuk Manchester United itu sendiri gitu. Hasil ini itu bukan karena membeli pemain yang mahal. Di tahun-tahun sebelumnya ketika membeli Anthony dengan harga 100 juta itu kan scam kan gitu, dan hasilnya tidak ada banget ya. Iya, dan Manchester United bahkan tidak masuk ke zona Liga Champions gitu. Ketika membeli pemain-pemain yang mahal. Jadi kuncinya ya sudah kita tahu, membeli pemain itu bukan solusi kan. Itu karena ada satu klub lagi yang benar-benar mereka itu hobi kena scam, membeli pemain-pemain mahal. Tapi sekarang posisinya di posisi 6 ya. Mereka di scam membeli Mudryk dan sekarang Mudryk itu
terpaksa harus diputus kontrak katanya sama Chelsea. Sama Karena Chelsea, memang ya. nggak bisa main. Dia kan kena hukuman dari UEFA ya karena kasus doping gitu. Itu ya. Iya, dan juga memang sudah tidak masuk dalam skuadnya Chelsea itu sendiri gitu. Karena memang dari kualitas juga nggak bisa bersaing di ini ya IPL ya ibaratnya ya. Kalau Iya. untuk Modric sendiri ya. Iya, nggak tahu Mudriknya, nggak tahu Chelsea-nya. Karena betul. kadang di eranya Todd Boehly ya, ketika pemilik baru, ketika Chelsea membeli pemain-pemain yang bersinar di klub sebelumnya, itu pasti melempem di Chelsea-nya ya, seperti beradab ya. Timo Werner juga Iya, gitu kan. dari Itu zaman tetap dulunya ya. melempem. Kemudian Hakim Ziyech juga tidak seperti yang diekspektasikan Iya, gitu kan. betul. Dan ya ujung-ujungnya kan mereka kena scam juga. Bener. Gitu, tidak setimpal. Apalagi sekarang ya banyak pembelian bocil-bocil random kata fans-fans sepak Iya, bola bener. kemarin ibaratnya kan. Yang cuman bisa perform itu Enzo sama Palmer ya. Iya. Itu dua-dua aja Iya. yang bisa perform di Chelsea kan. Salah satu bocil randomnya itu Nico Jackson. Iya, Nicolas Jackson, Itu bocil betul. random ya. Jackson itu tipikal pemain yang kayak Yamal. Ngegolin penalti, selebrasinya kayak yang Iya. ngegolin dari luar stadion aja. Kan yang tutup mata terus kayak gini kan awal-awalnya Nico Jackson. Itu Iya. padahal golnya penalti kan, sampai dikritik sama coach, walaupun memang coach itu pembenci pemain Chelsea. Iya, emang Dia personal ya dia kalau sampai diblokir sama Mudrik ya. kalau coach itu emang personal ya kalau ke Chelsea ya. Iya, ibaratnya tapi kan. ada yang menarik di perebutan zona Liga Champion karena memang IPL itu dari koefisien itu memuncaki peringkat liga di Eropa, jadi artinya mereka bisa mengirimkan 4 wakil ke Liga Champion. Nah, uniknya ketika Aston Villa membuang-buang poin, Chelsea dan juga Liverpool sama lagi. Iya. Padahal betul. itu kesempatan kesempatannya iya, harusnya ya, Chelsea dan betul juga ya. Liverpool itu untuk merebut posisi 4 dan masuk ke Liga Champion, ketika Aston Villa yang sebelumnya tak terkalahkan di beberapa pertandingan dan setelah itu benar-benar membuang-buang poin, Chelsea dan juga Liverpool ini tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut gitu. Karena gapnya tadinya itu poinnya hampir sama, beda 1 saja ya dengan Liverpool dan juga Chelsea. Sekarang bedanya selisihnya itu 3 poin, dan menurut gua dengan performa Liverpool dan juga Chelsea yang sekarang di liga itu udah susah. Iya ya, agak-agak susah juga ya untuk Liverpool sendiri hasilnya. Iya, dan harapan Liverpool menurut gua untuk bisa maju ke UEFA Champions League musim depan ya satu-satunya cara ya harus menjuarai Champions League. Betul. Kalau dari di liga sepertinya tidak mungkin, susah. Tapi ada skema lain ke season, misalkan Aston Villa itu kan fokusnya ke Eropa ya, karena mereka juga kan sampai ke semifinal kan. Kalau misalkan mereka menjuarai UEFA, apakah Liverpool bisa main Kalau ke UEFA? Aston Villa menjuarai Europa League, Liverpool masuk. Jadi bisa mengirimkan 5. Jadi wakil ini ya. Iya. Klasemen kelimanya bisa. Iya. Tapi kalau misalkan Liverpool tetap stay di posisi 5 saja dan Aston Villa tidak menjuarai Europa League, Liverpool tetap main tapi di Liga Malam Jumat ya. Makanya udah banyak bertebaran meme-meme di ibaratnya Anfield itu akan menggaungkan anthem Liga Malam Jumat anjir. Itu akan untuk fans Arsenal, untuk fans Liverpool itu akan nambahin ke playlist mereka ya. Menambahin lagu baru di Liverpool. Tapi itu kan sudah pernah terjadi di era 2010-an ya, di mana ketika Liverpool itu lebih mengandalkan Andy Carroll saat itu. Masih ingat pemain Antabara. Iya, tapi yang mengenaskan itu datang dari KJD ya, Chelsea ya, yang sepertinya menurut gue dari performa Chelsea di musim ini itu susah untuk masuk ke zona Liga Champion gitu. Ke Europa League aja sepertinya susah. Tapi kalau misalkan Aston Villa juara ya bonusnya Chelsea bisa ke Europa League. Iya, bonus itu ya. Ibaratnya the best thing yang bisa didapetin sama Chelsea itu ya tetap Europa League ya. Iya. Ya itu pun harus berkaca sama performanya yang sekarang juga. Jangan mikirin dulu lah, mikirin aja sekarang dulu kan. Iya, jangan pernah berpikir kalian itu juara dunia ya. Karena kemungkinan disalip sama Brentford aja masih ada kemungkinan disalip karena soalnya selisihnya 2 gol. Karena kalau misalkan ngomongin Arsenal Manchester City kepleset itu agak susah, tapi untuk Liverpool sama Chelsea di musim ini mereka itu tiap minggu kepleset. Iya, bahkan ketika di hari kemenangan Liverpool dan juga Chelsea itu kompak sama-sama nggak menang. Di hari kemenangan kok nggak menang ya. Main di malam takbiran tetap nggak menang. Itu kan benar-benar hasil yang, apalagi Liverpool kita tahu pasti harus mengoptimalkan Ekitike yang sedikit mengalami cedera tapi tidak parah. Tapi menurut gua Liverpool akan main aman dengan tidak menurunkan Ekitike di liga dan difokuskan untuk Liga Champion. Karena menurut gua kalau misalkan harus realistis, Liverpool itu harus menjuarai Liga Champion untuk masuk ke Liga Champion lagi di musim depan gitu. Betul.
Tapi gue ada yang menarik dari Aston Villa, Sen. Kalau lu tadi bilang bahwa kenapa kok justru Aston Villa ini di pertandingan akhir-akhir ini mengalami kekalahan atau drop point ya. Ya mungkin kita harus balik lagi bahwa mungkin ini adalah sistem dari Unai Emery, di mana kita tahu Unai Emery kan pelatih spesialis Europa League ya, Sen ya. Ya mungkin itulah pelatih yang tahu caranya juara, Sen. Ibaratnya ketika wah, target di IPL nih asal bisa nembus zona champion juga udah oke. Tetapi ada skenario lain di mana bonusnya adalah ketika juara Eropa musim ini ya at least dapat satu trofi major lagi ibaratnya kan ya. Mungkin itu udah target dari Unai Emery-nya ya. Nah, menurut lu ada kemungkinan besar nggak Aston Villa-nya Unai Emery itu juara Europa League, Sen? Ya untuk musim ini kemungkinan Aston Villa ya Besar ya. menjuari Europa League ya, mengingat kalau nggak salah musuh yang tersisa itu di Europa League Villarreal kalau nggak salah ya, kandidat yang paling kuat gitu kalau nggak salah. Gue lupa kalau Europa League karena memang liganya nggak penting. Liganya nggak penting. Liga bukan ya. kompetisi yang tidak penting, di mana Arsenal itu pernah berkutat 5 tahun di situ dan tidak memenangkan trofi. Itu lucu banget. Bener-bener, tapi ibaratnya ya ada. Nah, tapi kita juga harus kasih applause buat Liverpool, Zen, karena mengingat di putaran pertama itu kan struggle banget sampai-sampai ada di urutan klasemen 10 ya waktu itu ya Liverpool ya. Ada cedera dari Liverpool ya. Tapi dilihat dari sekarang ibaratnya mungkin progresnya nggak kelihatan banget karena ketutup sama euforia Manchester United ya. Tetapi kalau dipikir ini hebat banget Liverpool, ada chance untuk masuk ke zona champion aja udah keren banget sih ya untuk putaran kedua. Tapi ekspektasi tersebut tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan dari klub sebesar Liverpool gitu kan. Apalagi dengan pembelian di musim ini yang benar-benar wah banget, membeli Ekitike, Frimpong dan Wirtz, pembelian termahal, kemudian beli Isak dan itu scam juga cedera karena dan beli Kerkes ya. Walaupun Kerkes, Ekitike dan juga Wirtz, Frimpong bisa perform dan itu mereka yang membantu Liverpool bisa naik sekarang gitu kan. Dan seperti yang diharapkan itu Isak akan bisa menggantikan posisi Luis Diaz dan gamblingnya salah ketika Arne Slot lebih memilih mengeluarkan Diaz dan menjualnya kepada Bayern Munchen dan hal itu adalah kesalahan fatal dari Arne Slot itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan sekarang sudah keren, enggak keren juga karena di 4 pertandingan terakhir mereka selalu kalah, seri lagi. Bahkan itu lucu banget gitu. Tapi ketika main di Liga Champions malah menangnya gede terus kan. Padahal kalau kita melihat probabilitas harusnya dari Liverpool lebih realistis mengamankan tiket Liga Champions musim depan ya daripada memenangkan di musim ini. Tapi kalau menurut lu ya kita bicara kan biasanya kualitas di Liga sama kualitas di Champion itu kan mungkin beda ya karena permainan Liverpool juga kan kalau di mode Liga Champion itu kan lebih ganas juga biasanya. Itu yang mengherankan karena skuad yang diturunkan di Liga Champions dan juga di Premier League itu sama ya, itu dan herannya melawan kemarin lawan Brighton kalah 2-1 dengan skuad yang mereka turunkan di Liga Champions. Tapi skuad itu ketika main di Liga Champions menang 4-0 lawan Galatasaray. Itu kan mengherankan untuk Liverpool gitu. Kalau misalkan untuk Liverpool, Arsenal juga sama. Jadi kita dulu kita tahu kalau skuadnya ini yang main pasti menang. Iya betul. Nah untuk di era sepak bola yang sekarang itu tuh nggak bisa jadi patokan gitu. Nggak jadi jaminan. Iya nggak jadi jaminan kan gitu. Kalau misalkan skuad ada yang dinamakan skuad utama. Nah di mana skuad utama itu turun pasti klub tersebut menang gitu. Tapi untuk klub-klub seperti Arsenal, seperti Liverpool, ketika mereka menurunkan skuad yang sama itu benar-benar harapan kita menang tapi kalah, itu bikin kaget gitu. Nah ketika main di Liga Champions menang, itu kan sangat-sangat mengherankan. Ya mungkin ibaratnya apa karena motivasi pemainnya atau karena memang kalau untuk main di Liga tim yang dilawan itu udah bisa mengatasi kurang beruntung. Kalau Liverpool lebih ke kurang beruntung. Setiap pertandingan Liverpool yang hasilnya seri kalah itu pasti Liverpool itu menguasai penyerangan, shot on target paling banyak, kemudian tembakan juga paling banyak, kurang beruntung. Apalagi seperti McAllister nggak di Champions, nggak di Premier League, kurang beruntung banget, sering banget kena Mister Gawang lah. Kemudian Liverpool ketika gol dianulir lah, offset lah, pelanggaran segala macam. Seperti Liverpool tuh kurang beruntung aja gitu. Beruntungnya di Liga Champions ketika ketika melawan Galatasaray kan ngomong harusnya 8-0. Dan memang harusnya 8-0. Kenapa? Karena rating kiper Galatasaray berapa?
Berapa? 9,9. Dibantai 4-0 kok ratingnya Wah, 9,9. iya berarti Karena kebobolan 4 dari kalau nggak salah 18 tembakan. buset, ibaratnya ini baru hero ya. Iya. Ini kiper yang kebobolan banyak tapi nggak dihujat karena Iya. memang performanya bagus. Iya, dan rating ibaratnya kan. tertinggi pemain Galatasaray ya si kiper Kiper. itu aja. Gue lupa namanya. Chan, ada Channya ya, kayak Emre Can. Gue lupa namanya. Bisa dibilang yang kerja ini justru kiper Iya, ya kan pertandingan Galatasaray ya. wajar banget dapat 9 itu kan. Salah satunya kan nge-save tendangan penaltinya salah. Iya, betul. Kemudian berapa peluang salah yang benar-benar bisa di-save oleh kiper gitu, dan benar-benar itu adalah satu-satunya kiper yang mendapatkan rating tinggi tapi gawangnya dibobol 4 gol gitu. Betul, ibaratnya ini membuktikan Jadi bahwa dari pertandingan tersebut tuh kita udah bisa menilai Liverpool itu kurang beruntung di musim lebih ke ini. kurang beruntung. Iya, karena tim full offense dan juga tiap pertandingan itu menciptakan banyak sekali peluang, banyak sekali tembakan, tapi hasilnya seperti Wah, mereka tuh benar sih. seperti apa ya? Udahlah, mending fokus di Liga Champions aja menurut gua. Dan mau gimana pun walaupun ada PSG, harus kita ingat semua di pot sebelah di mana Liverpool ada, itu ada PSG, Bayern Munchen dan juga Real Madrid. Keempat tim baru. Dalam artian skuadnya baru semua. Iya, betul. PSG sendiri, PSG banyak pemain muda, Liverpool banyak pemain muda, begitu juga dengan Munchen dan Madrid juga. Iya, gitu. betul. Jadi dari embel-embel nama besar Madrid itu nggak ngejamin juga menurut gue, sama juga Munchen nggak ngejamin juga Munchen itu akan seperti dulu ketika ada Thomas Muller. Iya, betul, gitu. betul. Nggak ngejamin akan mendominasi juga gitu. Jadi Liverpool masih ada chance menurut gue untuk juara, apalagi Cywar sudah mulai dikeluarkan oleh Liverpool kepada PSG karena admin resmi X-nya Liverpool itu posting foto yang menurut orang Inggris itu adalah meme gitu, dimana ada seekor anjing yang mengendarai sepeda dikejar polisi gitu. Jadi seakan tidak langsung anjing yang mengendarai sepeda itu PSG, polisinya Liverpool gitu. Cybernya kan seperti itu, dan cyber kan sudah mulai muncul lah cybernya meme ya, seperti Borussia Dortmund kemarin yang mulai kita akan melakukan semua stop kontak karena ngejek ketika Arteta nginstruksiin kepada pemainnya nyontohin bola lampu kan, pada saat itu cybernya kan seperti itu gitu. Bener-bener ibaratnya kan kita melihat bahwa perwakilan dari IPL itu kan dibantai ya di babak 16 besar gitu biasanya. Nah, apakah plot twist yang akan terjadi musim ini adalah Aston Villa juara Europa League dan Liverpool juara Champions League? Itu bakal keren banget sih ya. Iya, benar, itu Kan keren itu banget possible ya, masih possible ya. ya. Dan menurut gue itu harus, kalau misalkan Premier League nggak mau dijuluki sebagai Farmer League gitu. Kalau misalkan jadi kalau misalkan Champion dijuarai klub Inggris, kemudian Europa League dijuarai klub Inggris, itu baru menurut gua. Nah, kalau misalkan itu kan udah sering banget dilakukan oleh La Liga, di mana Champion dimenangkan Madrid, ya. Terus Europa League dimenangkan Villarreal gitu kan. Nah, seperti itu didominasi oleh La Liga, dan ketika nanti di Super Copa itu dua klub La Liga yang akan bertemu gitu. Dan sekarang Inggris belum melakukan hal tersebut gitu. Kalau nggak salah ya, di beberapa musim terakhir kan. Ini bakal keren banget karena mengingat ya chance Liverpool juga bisa dibilang masih possible buat menang Champions League. Iya, kalau harus difavoritkan dari ini sih gue masih favoritkan untuk Liverpool ya kalau itu, tapi kalau Ekitike nggak ada apa-apa ya kalau cederanya nggak panjang, tapi kan dia juga udah datang ke TC Prancis, artinya itu tidak terlalu panjang karena memang Arne Slot itu membuat keputusan yang sangat tepat ketika di laga kemarin Ekitike itu mengalami kesakitan langsung ditarik. Iya, sedikit kurang nyaman saja bisa langsung ditarik. Iya, padahal itu kalau misalkan disemprot alkohol mungkin masih bisa bermain, tapi memilih untuk menarik, dalam artian hal ini sudah kita tebak Liverpool itu lebih fokus ke Liga Champion menurut gue. Iya ya. Nah, kita balik lagi ke IPL nih, Sen. Ibaratnya Manchester United itu mungkin di musim depan akan menjadi kandidat juara ya, kalau mereka masih konsisten ya, Sen ya. Iya, kalau masih konsisten dan juga manajemennya nggak ngaco ya, nggak ngaco beli pemain yang lainnya lah. Apalagi sekarang Manchester United sedang banyak sekali dirumorkan untuk transfer. Salah satunya adalah mereka tertarik dengan Luis Enrique. Nah, itu dia. Ini kalau Enrique mau nyari tantangan ke MU. Itu langsung treble. Iya, treble. Ya, kemudian mereka juga kan katanya sudah positif, sudah menghubung kesepakatan secara lisan dengan pengganti Casemiro yaitu Bruno Guimaraes. Kemudian mereka juga sangat ngebet untuk memulangkan siapa? Rashford dari Barcelona. Kemudian mereka juga tertarik sama Tonali. Iya, Tonali itu kan satu paket sama Gordon.
Waduh, Tadinya. tiga-tiganya kan Iya. pemain kunci Newcastle Ya dibajak itulah semua. yang mengherankan Manchester United. Iya. Duit nggak punya, utang banyak, sosokan beli pemain yang mahal, apalagi Enrique lagi. Buat ngegaji enggak anjir. Itu ya, itulah manajemen udah mulai ngaco menurut Udah gua. mulai ngaco Itu lagi. benar-benar kalau mau menurut gua untuk semua tim kalau misal mau mengalami kejayaan gitu, harus menciptakan pemain legend. Menurut gua Cunha, Mbeumo, Iya. Kobbie Mainoo, Ahmad itu harusnya diorbitin dan juga dibuat rencana supaya mereka itu jadi legend klub gitu. Iya, legend Salah satunya klub. Bruno Fernandes juga. Itu kan dilakukan oleh Sir Alex Ferguson kan, Iya, dimana betul. semua skuad Manchester United ketika di tangan Alex Ferguson, skuad utamanya itu disebut sebagai legend karena mereka konsisten bermain tuh tidak satu tahun di Manchester United. Gitu. Betul, makanya kan kayak nama-nama seperti Gary Neville, Iya, Giggs, ada gitu kan. Ryan Giggs, Iya, ada Paul Scholes, Ferdinand sama siapa? Vidic. Vidic. Berapa tahun mereka duo di Manchester United? Apalagi kayak kenapa Paul Scholes, Ryan Giggs sama Neville itu nggak pernah pindah ke klub lain ya, karena mereka main di Manchester United dari akademi ya. Iya. Mereka kan tumbuh besar dan jadi bintang itu ya di Manchester United sendiri gitu. kan. Dan juga memang harusnya Manchester United itu seperti itu gitu. Melihat performa yang sangat bagus sekali dari Cunha, Mbeumo, Ahmad, Kobbie Mainoo itu menurut gua kalau misalkan manajemen yang benar, mereka tuh harusnya melihat wah ini harapan baru untuk Manchester United itu sendiri gitu. Betul. Harusnya kalau mau main aman tuh gini, pertama gimana pun caranya buat Bruno Fernandes nyaman. Nah, kedua, cari alternatif pelapis untuk Bruno Fernandes karena kalau ya Bruno Fernandes ya apalagi mengingat entah itu dia yang keluar, entah itu dia yang cedera atau apa kan seenggaknya ada sosok yang bisa menggantikan peran penting dari Bruno Fernandes. Karena Bruno itu kan leader lah, bisa dikatakan leader. Tulang punggungnya lah ya. Iya, dan juga benar-benar leader tuh bisa megang rekan timnya gitu. Bisa megang ruang ganti, kapten yang benar-benar bisa megang ruang ganti, bukan sekedar kapten yang dikasih ban kapten kan. Iya, betul. Untuk itu kan menurut gua mending juga untuk Manchester United tuh udah berani invest ke pemain yang benar-benar menonjol di putaran kedua ini gitu. Iya, dan percayain kepada Carrick, kalau bukan Carrick menurut gua nggak bakal jadi. Nggak bakal. Makanya ini ada fakta menarik juga nih Sen, bahwa sepanjang sejarah IPL itu kan belum pernah ada manajer atau pelatih asal Inggris ya yang pernah menjuarai English Premier League itu sendiri kan. Nah, ada salah satu tanggapan yang menarik dari Jose Mourinho. Ibaratnya Jose Mourinho itu menyoroti performa Michael Carrick membawa Manchester United, katanya plot twistnya adalah jika ternyata yang bisa menjadi pelatih asal Inggris pertama yang menjuarai EPL mungkin saja Michael Carrick. Dan ibaratnya kesalahan fatal jika Manchester United itu tidak memperpanjang Michael Carrick dan akhirnya Michael Carrick melatih tim IPL lainnya dan tim itulah yang akan menjuarai Liga Champions. Nah, dari sini pengapatan Jose Mourinho itu berarti Michael Carrick ini secara kualitas pelatih udah oke sehingga dia melatih klub lain selain Manchester United pun ada kemungkinan bisa membawa klub itu jadi sukses ya. Iya, ya bener juga kan kita tuh harus menanggapi sebuah argumen. Siapa dulu yang ngomong? Nah, betul, valid yang atau ngomong enggaknya ya. Roy Keane, Rooney, Evra, kemudian ada Scholes. Dia siapa? Dia itu tahu hanya sebagai pemain. Betul, gitu. POV pemain kan beda ya. Bahkan yang ngomen pedes kan Scholes kan gitu. Walaupun Rooney itu masih membela Carrick, tapi omongan Rooney itu udah nggak usah dimakan lah. Dia itu nggak konsisten sama sekali menurut gue. Sebagai pandit sepak bola nggak cocok banget. Point of view-nya Rooney yang mengatakan Neymar bukan pemain top dan juga segala macam. Rooney kan udah mulai ngaco menurut gue, udah mulai ngaco untuk sekarang. Nah, untuk Roy Keane dan juga untuk Scholes yang benar-benar ngeritik Carrick, mereka tuh nggak ada karir di kepelatihan. Nah, ini yang ngomong Mourinho, ya kita lebih percaya Mourinho lah. Itu. Ya apalagi kayak Scholes, Carrick sama Roy Keane itu pernah melatih saja. Itu yang langsung dipecat kan ibaratnya kan. Apalagi Gary Neville kan. Bawa Inter Miami ke jurang. Untung di MLS nggak ada zona degradasi. Kalau degradasi Inter Miami. Bener-bener. Ya, melatih di Spanyol juga kan gagal. Ibaratnya emang ya POV dari pemain sepak bola itu melihat sepak bola itu sendiri terlalu sempit ya. Kalau bukan pelatih kan ibaratnya. Iya, juga yang ngomong Mourinho ya. Mourinho yang bawa Porto juara champion, bawa Inter Milan treble. Ya, apalagi ini ada quotes legendaris tentang MU kan. Ibaratnya sehebat apapun pelatihnya, prestasi terbaik di MU ya membawa MU ke posisi 2. Karena memang susah banget dengan manajemen yang sekarang gitu kan. Bener. Bisa menjuarai IPL MU tuh susah. Tapi ya kalau manajemen mencat Carrick juga ya nggak apa-apa lah. Biar MU jadi jokes lagi ya. Jokes lagi, biar seru lagi. Biar ada bahan meme tiap minggu. Benar. Nanti akan lebih seru.
ibaratnya Michael Carrick pasti jadi rebutan ya kalau misal keluar dari, karena memang patut dicoba, pelatih yang patut dicoba itu Michael Carrick ini. Apa jangan-jangan plot twistnya Michael Carrick ngelatih Arsenal. Yang penting merah kan. Yang Bener. penting merah ke Arsenal. Sekte merah. Walaupun terlihat banget Carrick itu Manchester United banget ya, kayaknya dia nggak mau ngelatih klub lain gitu. Tapi menurut gua dengan hasil positif sekarang dia tuh sudah muncul rasa kecanduan melatih. Nah, pasti pengen ibaratnya mencoba tertantang ya. mencoba melatih lagi gitu. Walaupun bukan Manchester United gitu ya. Kalau misalnya ke Arsenal ya lebih bagus lah. Bagus. Jadi seru ya IPL ya. Iya, jadi seru walaupun nanti Arsenal nggak bakal juara lagi setelah Arteta keluar. Mungkin kita pindah ke La Liga ya. Di sini klasemen La Liga itu Coach Justin pernah berkata, jika klasemen La Liga itu nggak usah dibahas. Kenapa? Ya karena pasti Barcelona sama Real Madrid kan gitu. Dan tapi ada yang pengen gue bahas sedikit karena sebelumnya Real Madrid itu mengalami hal yang sama seperti Liverpool, di mana mereka membuang-buang poin ya. Iya, betul. Membuang poin di beberapa match, tapi ketika derby Madrid kemarin Madrid bermain dengan bagus, menurut gua Madrid masih memiliki chance untuk menjuarai La Liga karena sama seperti Manchester City dan Arsenal. Madrid masih menyisakan satu pertandingan dengan Barcelona, yaitu pemuncak klasemen. Oh iya, gitu. masih ada El Clasico ya, ini jadi penentuan ya sebenarnya. Iya, jadi penentuan kalau misalkan Madrid memang bisa konsisten sampai akhir musim, itu kemungkinan besar mereka akan menjuarai La Liga, masih memiliki chance lah untuk menjuarai La Liga. Tapi kalau misalkan mereka tidak menjuarai, sepertinya agak susah karena Mbappe sudah pulih dari cedera. Menurut gua Mbappe nggak ada Real Madrid nggak ada Mbappe itu bagus banget. Iya, agresif banget ya, nggak ketebak lah ya. Iya, tapi kan faktanya ya Mbappe mau di posisi kanan dan itu adalah win-win solution untuk Madrid itu sendiri gitu. Tapi menurut gua kalau misalnya Madrid sampai bisa menyalip Barca dan juara ternyata La Liga apalagi juara champion, itu akan memusingkan manajemen. Bener. Dimana mereka sudah ngelobi yang lain pelatih. Waduh, Arbeloa bagus nih. Terus dapat support dari Madridista kan ibaratnya kan. Mungkin ini waktunya kita percaya ke Arbeloa. Ketika percaya Al-Musim langsung jeblok. Iya, Al-Musim langsung jeblok, langsung bacat gitu kan. Aduh. Ya tungguin saja lah. Dan juga bener sih nggak usah dibahas. Tapi ada satu lagi yang pengen gue bahas di La Liga. Apa itu? Yaitu di mana God ini memilih bermain di klub ini, yaitu Real Betis. Waduh, wih, ini peringkat 5 keren banget ya. Salah satu penantang Europa League, salah satu penantangnya. Oh iya, ini betul, kan betul. Unai Emery kan, Villarreal, dan godnya itu adalah God Anthony. Anthony ini benar-benar perform banget ketika dia pindah ke Betis kan, gitu benar-benar perform banget. Dan karena banyak sekali pandit juga yang ngomong masalah Anthony di Manchester United itu cuma karena satu, dia tidak bisa beradaptasi dengan cuaca di Inggris yang dingin. Karena dia kan orang orang Brazil, tidak cocok gitu katanya seperti itu. Tapi ya faktanya ketika dia pindah ke Spanyol, kata Coach Justin, karena memang sepak bola Spanyol itu cocok banget untuk pemain-pemain Amerika Selatan katanya gitu. Makanya kenapa Anthony perform banget di Real Betis gitu kan. Kalau menurut gue mah ya karena siapapun pemainnya main di MU pasti ngeflop ya ibaratnya. Iya. Kan? Ini faktor aura negatif dari MU-nya terlalu gede. Ya kan buktinya Real Betis baru masuk kanal berita fanspage gede itu ketika ada Anthony. Sebelum ada Anthony, Betis itu masuk ke fanspage gede. Ya kalau lawan Madrid, nggak Madrid Barca. Gitu. Bisa nahan imbang atau nggak dibantai. Iya, ya enggak dibantai juga kan tetap masuk skor kan. Itu live skor kan ibaratnya gitu. Ini benar-benar faktor dari Anthony juga gitu. Mungkin dengan performa yang bagus ya market value-nya naik, tapi kemungkinan besar dia tidak akan pulang ke Premier League. Nggak akan sih, karena ya begitu bagus karena main di Real Betis ya. Kalau main di klub besar kayaknya agak susah karena sekelas Anthony itu dia tidak bisa jadi pusat perhatian kalau di klub yang besar ya saya ibaratnya kan. Kalau untuk Real Betis mungkin karena setara ya. Mungkin ini kenapa Anthony menonjol mungkin karena secara kualitas ya setara sama pemain Real Betis yang lainnya kan ibaratnya kan. Jadi ngeblame gitu kan. Iya, jadi dia juga bisa disorot lah. Bisa disorot. Salahnya kan ketika di MU disorot, waduh dia muter-muter lah, muka ngambek, serius lah, hal-hal yang konyol ibaratnya. Iya, tapi ini hal positif juga ya. Dan benar La Liga itu kita sudah tebak kalau nggak Barcelona ya Madrid. Gitu. Kalau Atletico Madrid menjuara itu adalah
10 tahun sekali anjir. Benar, itu siklus 10 tahun Iya, sekali ya. 10 tahun sekali dan jarang banget gitu kan, jarang banget mereka menjuarai gitu. Tapi hebatnya Atletico Madrid kadang mereka itu jadi penjegal ya, Iya, penjegal penjegalnya kuatnya. Barcelona dan juga Real Madrid gitu. Apalagi kan Barcelona di putaran kedua ini lagi pusing banget sama Atletico mengingat di Del Rey mereka disingkirkan dan sekarang harus bertemu di Di Liga Liga Champions kan. Champions. Nah, mungkin itu juga yang jadi chance untuk Real Madrid sendiri ya, karena kan ya dari Barcelona fokusnya lebih berat mungkin ya, karena lawannya juga kan Atletico Madrid yang satu liga gitu kan. Iya dan Di Liga mereka kan Champions ya. apa di musim ini pernah dibantai Pernah kan dan dibantai gagal juga, comeback betul, gitu betul, kan. betul. Kita lihat saja lah apakah Atletico itu bisa apa ya, mereka itu tidak terlalu mediocre lah kalau misalkan mereka bisa memulangkan Barca dari Liga Champions, berarti mereka itu benar-benar kalau misalnya jujur dari segi permainan sepertinya kalah sama Barca nanti. Iya, Gitu. kalau dari segi permainan ya. Kayaknya susah lah, tapi kan kadang Atletico itu mengejutkan ya. Tahu-tahu menang 4-0 ya kan gitu. 4-0 itu dan di babak pertama lagi 4 Ibaratnya gol. Atletico ini tipe-tipe klub yang melawan prediksi ya. Jadi Iya. lawannya itu bukan ke Madrid, bukan Barcelona, prediksi lah. Iya prediksi. Tapi dari derby Madrid kemarin Atletico main bagus. Bagus banget. Ya itu pun karena ada keputusan wasit yang dianggap curang ya. Ya memang terlihat sangat jelas hasilnya. Beberapa Iya. keputusan penalti juga nggak fair. Iya. Pelanggaran juga nggak fair Iya, ya itu mah sudah pasti ya karena Madrid yang main dan gitu. Yang punya Iya, kita lanjut ke liga selanjutnya ya. Ini Ada apa dari lagi nih? Serie A. Serie A itu aslinya sama di beberapa musim terakhir seperti La Liga, tidak usah dibahas. Tapi setelah dominasi Juventus itu selesai, menarik lagi untuk dibahas ya. Karena sekarang pemuncak klasemennya itu Inter Milan yang mereka itu sedang santai-santainya. Mau menang mau kalah karena gap poinnya masih 6 ya. Masih Tadinya 6. 12. Karena Betul, mereka betul. selalu mendapatkan hasil yang kurang positif. Sekarang bisa disusul oleh AC Milan dengan 63 poin. Betul, apalagi ini Sen, ada yang mengatakan, ada yang menyoroti performa Inter Milan ya, katanya setelah dibantai Bodo Glimt itu kayak kena mental gitu ya, karena di Serie A-nya justru Ambruk ya. ambruk ibaratnya kan ya. Tapi kalau menurut lu kenapa nih, faktor apa yang membuat Inter Milan seperti ini Sen? Ya kalau untuk Inter Milan gue nggak bisa komentar karena nggak ngikutin ya, karena benar-benar nggak menarik gitu. Nah yang pengen gue bahas dari Serie A itu bukan Inter Milan, bukan AC Milan, tapi Como. Wah, ya. ini dia. Ini benar-benar drill kuda hitam ya. Benar. Dan Como sangat-sangat ini apa sangat-sangat mengejutkan banget karena mereka bisa masuk ke zona Liga Champions. Jadi perannya Como itu seperti mereka itu menggantikan Atalanta ya. Atalanta yang sekarang harus struggle banget untuk masuk ke zona Liga Champions gitu. Dan sekarang ada nama baru dari Serie A yaitu Como gitu. Dan ini adalah tim yang baru promosi ke Serie A. Ini sama seperti Atalanta ketika baru promosi langsung ngegas. Betul, Kasusnya. tapi ini ibaratnya sangat disayangkan ada kabar duka ya untuk Como sendiri karena sang pemilik ya ibaratnya meninggal dunia, dan ini ibaratnya sangat disayangkan karena tidak bisa menyaksikan klubnya itu tampil di Liga Champions gitu kan musim depan kan. Iya, tapi ya yang meninggal itu ini ya Michael Hartono ya, yang punya jarum Hartono kan. Tapi walaupun dia tidak bisa melihat kejayaan dari Como ini, tapi harus disyukuri juga, kita orang Indonesia patut bangga kan. Yang melihat kejayaan itu kita kan gitu. Betul kita, karena memang sampai kapanpun yang masih dipegang sama grup jarum kan. Iya, karena presidennya Como sekarang kan orang Indonesia lagi yang kemarin diwawancarai mengenai pemilihan Cesc Fabregas kan. Ternyata memang pilihan dari Hartono juga, kemudian dari dia juga, dan memilih langsung dan benar-benar bisa membuktikan gitu ya. Dan uniknya itu Como menurut gue chance-nya besar sekali untuk untuk main di Liga Champions. Iya, di laga kemarin mereka melawan Pisa, walaupun lawannya Pisa ya, menang dengan benar-benar kejutan ya, menangnya besar 5-0 kan. Ini keren banget. Gol-golnya juga open play semua, keren kan gol-golnya kan. Iya, dan bagusnya itu jika mereka masuk ke Liga Champions di musim depannya itu Como pasti akan mendapatkan sponsor baru otomatis, dan juga Fabregas akan diberikan uang yang banyak gitu. Mungkin mereka akan belanja pemain, dan karena memang skuad Como beberapa nama di skuad Como yang sekarang itu bisa dijual dengan harga mahal juga gitu kan. Kita nantikan saja gitu kan, apakah nanti di musim depan Como itu akan membeli pemain yang benar-benar namanya gede gitu dan bisa bertahan di Liga Champions, mengingat banyak sekali kuda hitam yang
gemilang di liganya, tapi di musim depan ketika masuk Liga Champions itu gagal gitu. Betul, karena memang ya lebih berfokus ke menjual pemain Menjual kuncinya ya. pemainnya. Apalagi dengan performanya Nico Paz di Como itu kan langsung ini dari pihak Madrid juga kan, wah bawa Iya. balik Nico Paz, bawa balik Iya. Nico Paz kayak gitu Iya, kan. cuma kan untuk Nico Paz sendiri sampai Sergio Roberto rela nggak digaji, asalkan Nico Paz jangan dijual. Kemudian Iya. Fabregas juga ya pengennya Nico Paz itu bertahan gitu, Betul, karena betul. ya dari point of view pelatih dengan performa dan juga posisi di klasemen, otomatis mereka akan bermain di Liga Champions di musim depan gitu. Dalam artian mereka nggak mau jadi lumbung gol kan gitu, pasti harus bertahan. Seenggaknya kayak Atlanta lah, masuk knockout dulu baru dibantai gitu. Iya betul, ibaratnya masih bisa berbicara banyak di pentas Eropa ya. Iya benar. Dan di posisi 5 itu ada Juventus yang selisih poin dengan Como itu 3 ya. 3 betul, masih 3. Ibaratnya ya mungkin harus bersaingnya lebih ke menghindari kejaran dari Juventus sama Roma ya. Iya, tapi kayaknya susah ya, Juventus sekarang lagi main jelek. Iya, Apalagi betul. Roma itu nggak bisa diharapkan menurut gua. Roma itu tim yang selalu di bawah 4 besar gitu kan. Terakhir mereka ikut Liga Champions kan ketika comeback Barcelona kan. Nah itu dia, Roma kan betul-betul. gitu. Kayak kalau nggak salah 2018 kalau nggak salah The ya. Great Comeback by Manolas, saya juga masih ingat banget dari Roma itu ya. Tapi mungkin masih bisa bersaing dengan Napoli juga sih ya, karena gap poinnya cuma 5 juga ya. Jadi kalau bisa bersaingnya dengan Napoli, otomatis posisi 4 itu jadi harga mati ya, dan itu kan Iya. cukup untuk mengantarkan Como Liga Champions. Tapi ya. kayaknya untuk menggusur Napoli susah, mengingat Napoli sekarang mainnya lagi bagus juga, bagus dan ada juga, satu ya. nama yang disorot ya, dan menurut gua pemberitaannya terlalu lebay. Anaknya Maradona ngomong jika Maradona itu adalah Tuhan, McTominay itu adalah Yesus gitu. itu mendegradasi sosok Maradona kalau mau Iyalah. di-compare sama McTominay. Ibaratnya itu kan lucu banget. bener. Dulu ada Edinson Cavani, ada nama-nama besar di Napoli kan. Ketika Kvaratskhelia dan juga Osimhen membawa Napoli juara, kenapa omongan itu nggak ada gitu? Sedangkan pada saat itu Osimhen itu jadi top skor anjir. Iya, gitu kan. bener-bener. Ya, apalagi waktu itu kan Napoli berbicara banyak di Liga Champions kan, waktu masih ada Osimhen kan. Iya, dan lihat saja ketika Kvaratskhelia dan juga dan juga Osimhen keluar, Napoli awal musim, waduh susah banget mereka dari papan tengah kan gitu kan. Sekarang baru di posisi 3 dengan McTominay yang menurut gue belum terlalu wah gitu, udah ada statement yang seperti itu. Itu ketika bener-bener ada anaknya Maradona nih yang main di Napoli ya, Kvaratskhelia dan juga Osimhen malah dirasisin kan. Waduh, ini Napoli itu problematik dari fansnya juga ya, fansnya juga itu problematik sendiri ya. Emang agak lain juga nih dari Napoli biasanya. Iya, ini benar-benar Napoli itu menurut gua yang tadinya ketika ada Osimhen dan Kvaratskhelia mereka nantinya bisa terus bertahan di posisi 4 besar gitu. Mereka melakukan kesalahan dengan menjual Osimhen dan juga Kvaratskhelia gitu, dan perlu beberapa musim untuk comeback lagi dan mereka masuk ke zona Liga Champions lagi kan. Champions lagi ibaratnya ya. Nah, dari Como sendiri ini gue ada pemberitaan menarik ya, bahwa presiden Como itu kan orang Indonesia. Dia pernah mengeluarkan statement bahwa tidak bisa dibungkiri performa Cesc Fabregas membawa Como sampai ada di klasemen 4 ini, pasti suatu saat Cesc Fabregas akan melatih klub-klub besar seperti Arsenal, Chelsea, bahkan Barcelona. Arsenal bukan klub besar, ditolak. Kan udah ada yang nanya kan dari wartawan, tapi langsung nolak kan. Langsung nolak. Nah, ibaratnya ini kan sikap realistis hasilnya dari Presiden Como sendiri, bahwa ya kita ya gimana ya, udah nggak heran lah kalau Fabregas diincar klub besar, bahkan sampai Real Madrid juga kan. Tapi yang menarik adalah ini beberapa komentar di fanspage kita. Jadi ibaratnya ya ngapain harus pergi ke klub besar? Kenapa tidak menjadikan Como sebagai klub besar? Maksudnya Como ini akan mendominasi di Serie A ya, masuk circle UEFA Champions League lah gitu di Serie A-nya gitu Sen. Itu kan ibaratnya harapan dari fans-fans Como sendiri Sen. Iya, tapi kan menurut gue Fabregas lebih ngerti ya, karena Como itu tim baru yang sekarang sudah promosi ke Serie A. Menurut gue untuk tim-tim baru memang target semua tim itu juara, tapi mereka lebih realistis karena mereka harus benar-benar ada fokus lain, yaitu menjual pemain gitu. Iya, betul. Mereka itu belum ada di fase ketika Nico Paz bagus harus dipertahankan, belum ada karena
mereka harus memikirkan memperbesar stadion, Betul, kemudian membangun yang lain-lainnya. Jadi mereka itu lebih memilih keuntungan yang lebih besar lagi Iya. daripada menjuarai sebuah kompetisi gitu. Ibaratnya kalau berharap dari prize pool tropinya sendiri mungkin agak susah ya. Tetapi kan untuk kalau tujuannya untuk finansial, kepentingan finansial, ya mungkin dari penjualan pemain itu yang Iya, dan akal juga ya. jangan dengerin omongan fans. Fabregas diomongin bertahan dan juga jadikan komo besar ya karena sekarang lagi menang terus. Coba dikasih kalah 2 kali, udah ada tagar out gitu. Dan kemudian ketika Fabregas memang memiliki keinginan untuk menjadikan Como klub besar, tapi bentrok dengan keputusan manajemen yang cuma ngasih duitnya nggak seberapa, betul. itu akan mematikan karir Fabregas sendiri. Kenapa dia harus pindah? Dan juga kenapa pelatih kecil yang memiliki prestasi bagus ketika melatih klub kecil gitu, pelatih pemula gitu kan, kemudian pindah ke klub besar seperti Sabi kemarin gitu. Karena untuk karir seorang pelatih itu harus ngelatih klub besar. Yang pertama popularitas dulu dinaikkan, kemudian dia akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi, yang utama adalah kekuatan finansial kan. Betul, itu meningkatkan ini ya cara dia melatih ya, menempatkan posisi pemain apa segala macam. Dan juga menurut gua kalau misalkan Fabregas mau dilihat kualitasnya harus masuk melatih klub La Liga, kalau nggak La Liga Premier League gitu. Betul. Coba aja pindah ke situ. Buktinya Sabi gagal di La Liga. Iya, gagal di La Liga. Ibaratnya apalagi bandingin Serie A yang sekarang. Serie A jauh di bawah Premier League sama La Liga. Jauh banget, di sekelas Inter aja diacak-acak Bodo Glimt kan. Iya, benar. Apalagi kalau ngelihat performa Juventus sama Roma itu kan, bahkan Roma aja kan klub kecil. Kebanyakan begadang. Roma ini namanya Roma Irama. Itu. Mungkin kita pindah ke liga terakhir ya. Harusnya ini top 5 league dan juga Belanda, tapi kita bahasnya lebih ke 4 liga yang sekarang bener-bener lagi wakilnya itu gemilang lah. Wakilnya gemilang di Liga Champion, karena di musim ini wakil dari Belanda itu lagi ngeflop semua di Liga Champion. Lagi parah. Gagal semua. Bahkan Ajax Amsterdam itu bukan Ajax yang kita kenal ya. Iya, benar. Nah, kita pindah ke Ligue 1 di mana tadinya kita berpikir PSG itu jalannya akan mulus, tapi tidak juga. Karena sekarang PSG itu hanya selisih 1 poin dengan klub di peringkat 2 yaitu Lens ya. Hanya selisihnya 1 poin, tapi PSG masih menyimpan 1 pertandingan. Dan juga karena jadwal padatnya PSG itu ingin menunda laga melawan Lens nanti minggu depan, tapi pinter pihak Lensnya menolak. Nggak mau, betul. Karena inilah waktu kudeta kita. Iya, gitu. Ini manfaatkan fokus PSG yang terpecah untuk menghadapi Liverpool ya. Ini pinter dari Lensnya sendiri gitu, memanfaatkan celah ini kan. Dan juga katanya nasibnya Enrique itu ditentukan kalau PSG tidak menjuari Liga Champions musim ini katanya. Kita tunggu saja lah. Berarti ibaratnya kalau nggak menang Liga Champions mungkin Enrique yang dipecat. Kalaupun menang Liga Champions Enrique yang mau cabut ya ibaratnya. Menurut gua Enrique yang pengen cabut, bukan dipecat. Lebih kepengen apapun hasilnya ya, apapun hasilnya berarti tetap. Karena menurut gua Enrique sudah 2 musim di Ligue 1 ya. Dan juga menurut gua untuk pelatih sebesar Enrique tantangannya kurang disorot media juga ya. Kalau ngelatihnya cuma Liga 1 doang ya Sanya. Semoga saja dia ke Madrid lah. Semoga jadi ya. Dan gue tuh pengen bahas Lille ya. Lille yang ada di posisi 5 dan kemungkinan besar mereka bisa naik. Iya, karena gap point dengan klasemen 4 ini sama ya, nggak ada gap point malah. Tapi wakil Ligue 1 ini hanya bisa mengirimkan 3 ya. 3 enggak sama sih, 4 kalau harus 4, tapi ini Google kayaknya salah di sini. Cuma ada 3 gitu, tapi kayaknya 4. Nah, dan untuk menggusur Marseille itu kemungkinan bisa, karena memang di laga kemarin Lille bisa menang ya, bisa menang lawan Marseille. Dan juga dengan Lyon juga sama gitu kan. Kita tunggu saja nanti siapa yang akan terpeleset lebih dulu kan, Lord Endrick atau Verdong nih. Iya, apalagi ya Lord Endrick itu bisa dikantongin sama Bang Calvin Verdong ya. Nah, kita juga mungkin ngebahas aksi dari Calvin Verdong yang menjegal ini serangan balik dari Greenwood ya. Itu kan ibaratnya dapat sorotan, dan ternyata publik dari warga Prancis sendiri memberikan apresiasi dan kepada gameplay atau permainan dari Calvin Verdong, karena itu ya bagus, ini permainan kelas dunia gitu kan. Dan juga memang Prancis itu lagi Indonesia banget. Sekarang Olympique Marseille, kemudian beberapa bahkan official Facebooknya ini official Facebooknya Ligue 1-nya sendiri, kemudian beberapa klub di Ligue 1 itu lagi rajin banget posting Persib. Kemudian
hari ini Persib itu manajemennya lagi diundang oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Bukan ngundang Indonesia tapi spesifik ngundang Persib. Dan diwakilkan oleh Pak Adit dan juga Kurzawa yang datang ke sana gitu kan. Dan kenapa sekarang Verdong itu lagi disorot banget ya, karena memang Prancis itu menurut gue lagi Indonesia banget sekarang. Ya, itu pemberitaannya lagi ngapain loh Marcel beritain Persib, bukan Indonesianya, ngeberitainnya Persib, khusus Persib gitu kan. Itu kan sama seperti MU, Liverpool, Chelsea yang posting foto Messi. Iya betul, gitu kan. betul. Iya kan, mereka manfaatkan pemain-pemain kita. Siapa nih yang orang Argentina pernah foto-foto? Kalau Marcel nggak ada hubungannya, mereka nggak pernah foto bareng sama pemain Persib, tapi kenapa posting hal tersebut gitu kan? Itu mungkin karena memang sekarang orang Sunda itu banyak sekali merajai admin klub sepak bola di Eropa ya. Kalau kalian tahu Borussia Dortmund itu selalu jaipongan musiknya kan. Yang tahu Ujang Jafran tuh yang kecil yang silet tuh. Dan lagi sering diposting sama Borussia Dortmund. Mama Gufron apalagi. Ini mungkin emang daya tarik dari ini ya, engagement dari Indonesia sendiri adanya. Iya, dan juga ketika Persib main, kok yang update skornya Marcel kan, itu mengherankan ya. Ngapain? Urus aja Lord Hendrik kan gitu kan. Itu yang hal positif juga gitu. Dan juga menarik banget dari klasemen ini ya. Tapi mau Lens selisih 1 poin dengan PSG, mau gimana pun menurut gua tetap Ligue 1 itu akan dijuara oleh PSG karena caranya masih gede banget. Yang bikin heran itu kok yang menjadi penantangnya justru Lens. Lens itu kan ibaratnya ya bukan penantang di Ligue 1 kan. Kalau nama-nama seperti Olympique Lyon, Loscia segala macam ya wajar gitu kan. Iya, biasanya kan penantang PSG itu datang dari Marseille, kemudian ada AS Monaco ya, kemudian ada Olympique Lyon gitu. Tapi ini nama baru Lens ya mungkin, tapi ya tetap aja lah kalau Liga Prancis itu tidak bisa dibaca dan juga kurang banyak yang mengikuti ya, karena memang kurang menarik dari Liga Prancis itu sendiri ya. Karena memang kekuatan nomor 2-nya nggak ada ya. Kalau di La Liga mungkin ada Madrid, Barcelona kan ada nomor 1, nomor 2. Ya, ada Atletico lah, ada Atletico nomor 3. Makanya bisa big 3 lah ya, ada big 3-nya ya. Ini nggak ada big 2, big 3 lagi. Iya, dari keempat liga yang kita bahas, Premier League ya jelas Big 6, walaupun Big 6 itu cedera satunya mau ke degradasi kan. Kalau di Serie A itu bukan Big 6 lagi, banyak banget yang kemungkinan jadi juara ya. Inter, AC Milan, Juventus, Roma. Sekarang ada nama baru Napoli, Como, ada nama baru Atalanta kan gitu. Udah banyak banget dan kekuatannya merata. Kalau untuk Liga 1 sendiri pasti PSG lah udah gitu kan. Udah ini lagi. Ya meskipun kalau dari Premier League itu Big 6-nya itu bukan 6 ya, tapi sakit. Semoga saja lah ini kabar baiknya. Semoga harapan kita itu ketika ngebahas tentang bola ya, semoga saja nanti Ajax Amsterdam bisa lolos Liga Champion, kayak Loscia juga bisa lolos Liga Champion, karena di 2 klub ini kan ada 2 nama pemain timnas Indonesia ya. Kita kan pengen gitu ibaratnya siapakah orang Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Tapi harapan gue sih Verdong nggak usah bertahan di Lille ya. Mending pindah aja ke PSG kalau ditawarin. Nah, kalau dari PSG, usia masih masuk akal, masih muda. Verdong kan masih 28 kalau nggak salah. Dari pemain juga masih ngotot lah ya. Iya. Sepertinya harusnya PSG itu untuk narik engagement juga, karena mereka itu lagi butuh engagement setelah ditinggalkan Mbappe. Menjuarai Liga Champions tidak berpengaruh kepada mendatangkan Enrique, tidak pengaruh gitu kan. Ya udah, salah satunya adalah senjata terakhir Indonesia. Wah, ini bakal keren banget sih, karena bukan cuma ngejual Indonesianya ya, karena Kelvin Verdong itu Loscia aja kan, kalau Kelvin Verdong nggak ada kalah. Kalau ada kan at least imbang lah ya kalau ada. Jadi memang performanya juga bagus dari beberapa pertandingan, juga ratingnya selalu tinggi ya, di atas rata-rata pemain yang bermain gitu kan. Dan benar-benar Verdong itu menurut gua harus bermain di klub besar gitu. Kalau misalkan masih di Ligue 1 Prancis harusnya masuk ke PSG menurut gua. Betul. Ibaratnya ini perkembangan karir yang pesat banget sih dari Kelvin Verdong ya, karena ketika Kelvin Verdong masuk ke Loscia aja itu udah wow banget, tetapi kan performanya epic sehingga kita ekspektasinya udah mulai tinggi lagi nih. Wah, harus bisa klub yang lebih besar lagi. Ini kita udah kayak ngomongin Kelvin Verdong itu seakan-akan kayak ngomongin pemain-pemain besar di ini ya, top 5 Eropa ya. Udah setara ya ibaratnya kan. Benar. Dan juga kesalahan
kan banyak stigma ya pemain, walaupun Verdong orang Belanda tapi sekarang udah Indonesia artinya Asia ya, banyak stigma orang Asia itu tidak bisa bersaing di Eropa karena memang ada mereka itu dikucilkan katanya kan, memang seperti itu. Tapi berhubung sekarang ya tadi kita sudah bahas Marcel yang sering banget posting Persib gitu, harusnya PSG. Waduh, kita harus ngambil Indonesia lagi. Iya, harusnya. Ambil Verdong kan harusnya kan gitu. Segitunya Marcel itu cuma nyedot view dari Jawa Barat kan. Bukan satu Indonesia. Kalau misalkan mereka mau lebih terkenal lagi, apalagi PSG ada hubungan dengan Persib ya, dimana ketika Kurzawa datang PSG ikut malah kolabo sama Persib gitu kan. Harusnya kan jadi bahan pikiran nih gitu. Wah, tapi kalau suatu saat emang beneran terjadi, berarti mungkin orang pertama yang memprediksi itu ya kita ya lewat dari biasanya ibaratnya ya. Kalau misal nih ibaratnya tanpa diduga gitu ya, meskipun kita udah menduga ya, ternyata Kelvin Verdong direkrut sama PSG. Wah, berarti emang prediksi kita di episode kali ini tepat ya. Iya, dan juga bagusnya ketika Persib hubungan baik dengan Federasi Prancis itu membuka peluang dari agen-agen untuk mengambil pemain Indonesia. Nah, itu dia. Persib gitu. Dan apalagi kan sekarang Eliano sudah dirumorkan kenceng banget pasti ke Aimens ya. Tapi siapa tahu Eliano tahu ke PSG, kita nggak tahu ya ibaratnya ya. Ya ibaratnya dengan adanya performa Kelvin Verdong itu membuka mata bahwa kalau menurut gue sih ya, ketika kita melihat kayak misalkan kita nggak usah ngomongin ke tim-tim papan atasnya ya, kita ngomongin kualitas pemain yang ada di papan tengah sama papan bawahnya. Kalau menurut gue mah kualitas pemain lokal Indonesia itu udah bisa kompetitif, udah bisa bersaing kayaknya kalau untuk masuk ke line up tim-tim papan tengah papan bawah ya sebenarnya. Iya, ya di divisi utama udah pantas lah gitu kan. Apalagi pasti harapan gue sih di musim depan Hapner dan juga Joaon juga masuk ke divisi utama. Nggak apa-apa di era divisi juga, yang penting divisi utama aja. Iya ya betul. Pastilah pasti main, dan juga banyak sekali nama yang bersinar gitu. Dan nanti kita tidak akan heran lagi banyak pemain kita yang benar-benar main di Eropa kan. Kalau kita ngikutin berita timnas kan sekarang aja udah banyak seperti Dian James dan juga yang lain-lain kan gitu kan. Mereka gemilang di klubnya masing-masing dan juga memang jadi pilihan utama, dan dari umur kemudian prestasi mereka masih bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan harapan kita itu bukan hanya pemain kita bermain di Eropa, tapi pemain kita main di klub-klub besar Eropa yang langganan Liga Champion gitu. Betul, dan jadi pemain inti ya. Ya kita udah melihat ada Bang J, ada Bang Emil, ada Martin Pais, ada Calvin Verdong, semuanya itu tim inti itu ibaratnya, tim inti dari klubnya kan, seperti intinya ya. Kita doakan saja yang lainnya juga cepat menyusul ya. Betul. Jangan lambat laun terlalu lama seperti Rido. Gue takutnya Rido itu momennya udah kelewat. Nah itu dia, takutnya momennya udah kelewat. Maksudnya momennya udah kelewat tuh secara apinya udah nggak menyala besar kayak awal-awal perform ya. Dan juga kan umur ya. Umur betul. Semakin ditunda ya umur semakin nambah. Nambah. Pemain sepak bola, waduh umur udah di atas 25 udah susah mau keluar. Susah banget ya. Ibaratnya kalau untuk Beckham Putra umur berapa ya? Beckham 25 kalau nggak salah. Beckham itu 25. Harus 25 juga. Cuma menurut gua kalau Beckham nggak mungkin ke Eropa, paling ke Asia menurut gua. Tapi ya bisa jadi nasibnya Beckham kalau misalkan dilirik liga luar, nasibnya sama seperti Sandy Walsh paling. Masuk ke jajaran klub yang memang mendominasi di Asia gitu. Bukan Asia Tenggara tapi Asia, di ACL gitu. Betul. Ibaratnya berarti nggak ada kemungkinan nama Beckham kembali masuk ke jersey PSG ya. Iya benar. Nanti pakai 23 lagi ya. Nanti ketika Endo benar-benar tukar itu bukan karena namanya sama Beckham kayak David Beckham gitu ya, karena Beckham Putra main di PSG. Padahal kalau misal zaman dulu era kemasannya Evan Dimas kan ada Maldini ya. Itu kalau sampai Maldini main di Eropa, wah ini Maldini dari klan mana nih? Ini Maldini dari Italia bukan nih? Tapi yang bagusnya itu kan ini gara-gara ya tadi Persib ketika menemui Federasi Prancis itu membawa Kurzawa bagusnya. Iya. Semoga saja Kurzawa itu berpikir wah gue bisa jadi agent nih. Nah betul. Karena Kurzawa sekarang udah Indonesia banget, live TikTok sekarang. Gara-gara ini ya, nurut diatur-atur ya. Iya. Ibaratnya disuruh bikin konten ini mau disuruh bikin konten ini mau, terus bukan terpaksa ya, karena enjoy ya, kelihatannya bisa enjoy gitu kan. Bisa enjoy bahkan kan. Bukan ya karena memang Kurzawa nama besar, jadi pemain Persib yang lain itu benar-benar kayak
ya pengen banget temenan sama Kurzawa betul. gitu Karena kan. respect legend banget ya Iya, ibaratnya. dan juga memang Kurzawanya sendiri seperti betah banget di Bandung Betul, gitu. betul. Dia tidak pernah melewatkan apa ya, fans bahkan ketika latihan juga banyak yang manggil namanya, dia itu ngasih bola, Iya, ngasih betul. sepatu kan gitu. Berarti itu tandanya betah. Ya Betah. buktinya live TikTok berarti betah. Berarti Anjir. betah ibaratnya, siapa tahu ibaratnya karir di Persib itu bukan cuman hanya sebagai pemain ya. Iya. Bisa jadi setelah tidak jadi Iya. pemain juga kan masih ada kiprahnya untuk Iya, Persib ya. sebagai agent lah. Sebagai Menurut gue agent. sebagai seperti Serginho Van Dijk sekarang. Van Dijk sekarang dulu mantan pemain Persib, sekarang dia jadi agent untuk tim-tim Belanda gitu kan. Untuk divisi 2 Belanda, divisi 1 Belanda, itu kan bagus banget kan. Berarti bisa jadi kalau nanti berkarir di Persib mungkin masuk jajaran Dirtek sebagai scouting ya. Bisa jadi ya kalau Iya. untuk Kurzawa sendiri ya. Iya. Scoutingnya Eropa ibarat justru mengorbitkan ya. Iya, mengorbitkan pemain lokal kita untuk Iya pentas itu ke Eropa. jadi agentnya itu ke Eropa ya, jangan ngambil pemain Persib dijual ke PSBS Biak. Iya. Jangan lah itu mah. Itu PSBS Biak nggak mungkin bisa ngegaji karena kabarnya udah 2 bulan pemain mereka nggak digaji ya. Ini kabar duka lagi aja ya dari ini. Iya, dan semoga saja hal itu terjadi lah, karena itu juga suatu kebanggaan ya. Tapi kalau pemain Persib pasti tidak dibanggakan. Nama Beckham Putra dan Mark Klok masuk skuad aja dihujat habis-habisan. Iya, betul. Dan bisa dibilang ya Persib itu sekarang benar-benar dilihat banget oleh Eropa. Mengapa? Karena salah satu pemain Persib itu adalah salah satu pemain yang membawa combo promosi ke Serie A, Wah, betul. yaitu Barba ya. Barba itu membawa, dia dulu pernah bermain di AS Roma, kemudian cedera, kemudian pindah ke Como dan mengantarkan Como promosi. Nah, setelah itu karena usia yang sudah tua, 30 ke atas, dia ke Persib dan performanya bagus banget di Persib. Bener ya, ini legendnya Como ya sebenarnya, karena dari sampai sekarang lo banyak foto-foto Como itu ya masih ada Barba ibaratnya ya. Dan bagian penting. Iya, dan kita tahu ya Barba itu banyak sekali yang ngincer sekarang, salah satunya Persija gitu. Ada juga yang ngomong unik omongan dari fansnya Persija. Mending juga Barba itu masuk ke Persija biar peningkatan karir. Dan lucunya itu dibalas oleh netizen, peningkatan karir atau pengurangan gaji. Gaji. Ngomong kayak gitu tuh kalau Persijanya lagi ada di puncak klasemen ya baru ya, atau sebelumnya back to back juara. Iya, kan Barba kan sempat ada sempat ada keributan sedikit sama manajemen. Barba itu kekeh pengen pulang ke Italia, alasannya gara-gara nyamuk. Di Jakarta banjir, nyamuk, macet. Wah, dia nggak habis pikir, latihan pakai paralon, what is this ini? Iya bener, ini apa ini badannya? langsung keluar. Ini mungkin ini menarik ya. Ini tapi tidak bisa dipungkiri bahwa atmosfer persaingan Persija udah mulai ini lagi ya, panas lagi karena memang dua-duanya itu tim kuat yang memiliki chance untuk menjuarai liga ya. Ini kita kembali ke masa kejayaan Persib dan juga Persija yang positif lah buat liganya sendiri. Nanti kita bahas lah episode khusus Liga Indonesia ya. Betul. Pasti khusus karena banyak yang harus dibahas, mengingat salah satunya adalah kembalinya laga Persija ke GBK selama 7 tahun, akhirnya kembali ke GBK lagi ya. Dan itu banyak sekali lah yang harus kita bahas, apalagi bentar lagi putaran kedua Persib dan juga Persija itu akan bertemu lagi gitu. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya cybornya, dan 11 kali juara Persija lah lagi dibahas dan juga segala macam gitu kan. Dan bahkan dipanas-panasin sama wakil gubernur dari Jawa Barat yang mengatakan 11 kali juara itu juara Piala Domba, Piala Ayam, ada Domba Cup itu kan wakil gubernur yang ngomong. Pantas ya wakil gubernurnya kita tahu siapa lah. Berani banget ya. So ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen? Iya, mungkin kita sudah sampai di sini ya. Mungkin untuk episode kali ini kita sudah membahas beberapa klasemen yang ada di top 5 Liga Eropa. Jadi yang kita bahas adalah kemungkinan yang akan menjuarai liga dan kemungkinan perwakilan dari liga itu sendiri untuk masuk ke Liga Champion musim depan ya Sen. Iya, aslinya itu bukan seperti itu karena kita kehabisan berita ya. Ini lagi jeda internasional, beritanya jarang. Aduh, ini jeda internasional itu bukan badai cedera tapi badai berita. Beritanya agak susah ya. Beritanya ke bawah badai hilang. Lebih baik kita bahas klasemen juga karena memang menarik, ini di penghujung liganya sendiri ya. So thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa kalau teman-teman punya opini atau teman-teman mau sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola atau mau berbagi pengetahuannya tentang dunia sepak bola, teman-teman boleh drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.